Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu mari kita sambut bulan Rabiul Awal ini dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan selalu berzikir kepada Allah, dengan selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambut bulan Rabiul Awal ini dengan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak sholawat. Kita jadikan bulan Rabiul Awal ini bulan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua dijadikan orang-orang yang akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah, dan mari kita meminta kepada Allah, dan mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah, sebagai pelantara agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wakrimil arwaha minna billiga khairil anami. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Zaki bin Habib Abdullah Al-Munawwar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Berikutnya kita akan mendengarkan doa hasanah yang kedua dari Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hasan ibn Habib Abdurrahman Al-Jufri dari kota Semarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ni'matil Islam a'latin ni'mah hallat bisahah. Bushra lana ma'asyaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi'akramir rusli kunna akramal umami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لساني فصيحا وقراءتي واضحا وكلامي مسموعا ومفهوما وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan dan kita hormati para habaib yang merupakan keturunan-keturunan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Mudirul Ma'had Ribad Nurul Hidayah Ahinal Karim, guru kita bersama Al-Habib Saleh
Ibnul Habib Ali Al-Attas, yang kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada beliau keadaan yang sehat afiah, dipanjangkan umurnya dalam taat dan takwa, dan kita diizinkan oleh Allah mendapatkan berkah daripada ilmu yang disampaikan, ajaran-ajaran yang bersambung kepada guru-guru beliau, sampai kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sampai kita mendapatkan kemuliaan kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begitu pula ayahanda beliau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dan para habaib yang sepuh yang merupakan orang tua kita, yang semoga memandang wajah beliau di majlis ini merupakan ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Begitu pula yang kita muliakan para alim, para kiai, para masyayikh, para hafidul Quran wa hamilul Quran, yang alhamdulillah jumlah beliau yang hadir di tempat yang mulia ini Masya Allah banyak sekali. Semoga menambah kucuran rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah keberkahan yang diberikan oleh Allah, menambah untuk doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga menjadikan bagian bahwa kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, kumpul dengan ulama, kumpul dengan salihin, untuk kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparat pemerintah baik sipil, TNI, polisi, dan semua yang hadir di majelis ini, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita perlu memperbanyak pujian syukur kepada Allah, yang mana tadi kita telah dengarkan satu nasihat yang mulia yang disampaikan oleh Al-Habib Zaki Ibn Al-Habib Abdullah Al-Munawwar, yang mengingatkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyangka berapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, berapa banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat di mana ada perasaan cinta mahabbah kepada Rasulullah, nikmat yang mana kita senang dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, nikmat di mana malam hari ini kita termasuk gembira dengan bulan Maulid, bulan di mana yang dipilih oleh Allah menjadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahirannya sudah ditunggu-tunggu. Kelahirannya merupakan tanda yang mulia yang diberikan oleh Allah khususnya kepada Nabi Muhammad, dan kemuliaan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata telah kita dengarkan dan disampaikan oleh para alim ulama, disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Nabi Muhammad diterangkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Musa, diterangkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua mendapat keterangan bukan cuma tentang Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad pun disampaikan oleh Allah. Subhanallah, kita yang penuh dengan kekurangan, kita yang penuh jauh-jauh kita dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan hamba-hamba pilihan Allah, kita disampaikan kabar tentang kita umatnya Nabi Muhammad kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Di antaranya yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa raha, senang memuji syukur kepada Allah baik dalam keadaan diberi nikmat ataupun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nikmat bersyukur kepada Allah, diberi cobaan bersyukur kepada Allah, terlebih-lebih nikmat di mana kita dapat nikmat untuk menjadi umat yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini langgeng sampai kita berada di dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Ikhwani rahimakumullah, kalau seandainya ada seorang suami istri baru nikah dan lalu Allah titipkan di dalam rahim sang ibu calon bayi, maka sang ibu memberi kabar kepada suami, wahai suamiku, alhamdulillah aku mengandung calon anakmu,
Kita diberi amanat oleh Allah. Maka dua suami istri ini menjadi gembira, senang, bahagia, bahkan memberi kabar kepada yang lain, memberi kabar kepada orang tuanya, memberi kabar kepada teman-temannya, memberi kabar kepada saudara-saudara, memberi kabar kepada yang lain kalau istrinya sedang mengandung calon bayi yang maaf-maaf belum tentu anak itu nanti keadaannya bagaimana, belum tentu itu anak nanti setelah lahir jadi dewasa bakti sama orang tua, belum tentu anak itu lahir menjadi orang yang beriman kepada Allah, belum tentu anak itu nanti lahir dan di dunia mengangkat derajat orang tua, belum tentu anak ini nanti saat menjadi anak menyejukkan hati orang tua saat dipandang, belum tentu kesemuanya itu. Tapi orang tua sudah gembira, sudah senang, sampai mempersiapkan segala macam, sampai lahir gembira, mengucurkan air mata, nangis dengan perasaan gembira. Aku sudah punya anak, senang, belum tahu nanti dewasanya bagaimana. Kadang tiap tahun diadakan hari perayaan ulang tahun, ngundang teman-temannya, diundang makan bareng, dan senang gembira, belum tahu nanti keadaannya bagaimana. Tapi kita diberi kemuliaan oleh Allah, satu jabang bayi yang sudah dikabarkan kepada Nabi Adam, dikabarkan kepada semua Nabi dan Rasul, dikabarkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang mulia dari umat-umat yang terdahulu. Ada satu hamba yang dipilih oleh Allah, Nabi yang sangat mulia, yang kelahirannya bukan cuma menggemparkan dunia, tapi seluruh alam yang diciptakan oleh Allah gempar dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita sebagai orang yang beriman tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pantas kita menjadi orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak gembira dengan orang yang dipilih oleh Allah, kelahirannya merupakan rahmat yang paling besar, diciptakannya oleh Allah keluar dunia ini menjadikan rahmat yang paling besar, pembawa risalah, pembawa Islam, pembawa tauhid, pembawa kabar gembira tentang surga, pembawa kabar yang mengingatkan kita bahaya akan neraka. Apakah kita tidak perlu bergembira, menunjukkan kegembiraan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhwani rahimakumullah. Maka ini merupakan nikmat dari Allah. Di malam hari ini kita didatangkan tempat ini, benar beliau mengadakan acara ini, guru kita mengundang kita untuk hadir di majelis ini, tetapi sesungguhnya ketahuilah Allah beserta Rasulnya Nabi Muhammad memilih kita untuk hadir di majelis ini, diizinkan kita untuk bergembira dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita telah dengarkan satu ayat yang disampaikan oleh guru kita, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk bersedih, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk bersusah payah, kita diperintahkan oleh Allah bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu. Kita diperintahkan oleh Allah gembira, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersenang-senang. Dengan apa? Rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, karunia-Nya Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tapi kadang maaf, kita sebagai manusia banyak kekurangan di dalam diri kita. Kita nggak sadar, kita nggak tahu kalau ini merupakan nikmat yang besar dari Allah. Kita nggak tahu kalau seharusnya kita bersenang-senang. Kalau kita tahu ini kemuliaan dari Allah, maka tidak akan pernah kita bersusah payah, merasa susah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak akan pernah dipanggil oleh Allah dalam keadaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita akan malas, enggak, kita akan cepat-cepat datang. Kenapa? Saya dipanggil oleh Allah untuk menuju kepada surganya Allah. Kita akan cepat-cepat saat diundang untuk hadir satu majelis zikir, majelis Quran, majelis salawat, majelis maulid, majelis ilmu. Kita akan senang. Kenapa? Yang kita tuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada para sahabat, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di depan kalian ada taman surga, masuklah ke taman surga tersebut. Farta'u, irta, kata Rasulullah.
Rasulullah mengatakan seakan-akan kalimatnya ini adalah untuk hewan gembala, yang mana di depannya ada ladang rumput yang sangat luas. Di sini rumputnya hijau lebat, di sana rumputnya hijau lebat. Kata Rasulullah, "Farta'u, masuklah ke tempat itu. Di sana-sana engkau bersenang-senang. Di tempat itu engkau bersenang-senang. Mau yang di pojok sana bersenang-senang, di tengah-tengah bersenang-senang." Kenapa? Semuanya bagian daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ada surga di bumi ini?" Rasulullah terangkan, "Hillatud dzikir, majelis dzikir adalah bagian daripada surganya Allah. Bukankah di tempat ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah di tempat ini kita dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an? Bukankah di tempat ini kita menyebut-nyebut nama Allah? Bukankah di tempat ini kita memahaesakan Allah? Bukankah di tempat ini kita dikenalkan satu kemuliaan dari Allah, manusia yang mengajak kita untuk mencari ridha Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita pasti bawa nama Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allah telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad. Apakah kita tidak harus gembira dengan Rasulullah? Suatu kerugian kalau kita tidak gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Apabila kita mencintai Rasulullah, tidak dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita cinta kepada Rasulullah dengan tulus semampu kita, yang insya Allah kalau kita tunjukkan cinta itu dengan tulus, akan dibukakan pintu yang besar, akan dibukakan pintu yang lebar untuk menjadi umat yang membuat gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah tidak dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu cerita yang mana hadis ini termaktub di dalam kitab Sahihul Bukhari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah seorang anak Yahudi, anak dari musuhnya. Rasulullah datang ke tempat itu dan menyatakan cinta kepada anak itu dan berharap, "Engkau nanti bersamaku di dalam surga." Diminta oleh Rasulullah untuk bersamanya di dalam surga oleh Nabi Muhammad. Bukan anak itu yang minta, Rasulullah yang minta, "Aku ingin kau bersamaku nanti di dalam surga." Ceritanya seorang anak kecil, anak yang masih kecil, belum tahu apa-apa, masih polos, tapi Allah tanamkan di dalam dirinya cinta kepada Rasulullah, yang senang dengan Nabi Muhammad, yang mana belum tahu senangnya, belum bisa menunjukkan dengan apa, mengikuti Rasulullah, belum menyebarkan ajaran Rasulullah, belum sampai gitu, masih anak-anak, tapi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahab Bakar bin Salim. Anak kecil ini cinta kepada Rasulullah, dan seperti anak-anak yang lain, main dengan teman-temannya, main lari ke sana kemari, ngumpet ke sana kemari, tapi tahu ini sebentar lagi Nabi Muhammad akan jalan. Berhenti dia, liatin wajah Nabi Muhammad. Yang dilakukan cuma itu, liatin wajah Nabi Muhammad jalan, liatin, itu Muhammad, senang ya Allah, senang hatinya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang yang melihat wajah Nabi Muhammad dengan cinta, dengan ta'zim, dan orang yang melihat wajah Nabi Muhammad dengan benci dan menghina Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat sahabat-sahabat melihat Rasulullah dengan ta'zim, dimuliakan oleh Allah, bahkan mendapatkan titel dari Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka, perkataan di dalam Al-Quran, Allah ridha kepada mereka. Siapa yang ridha? Allah. Kenapa? Karena mereka mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka orang-orang yang kafir, kaum musyrikin, mereka melihat wajah Nabi Muhammad dengan penghinaan, mereka melihat wajah Nabi Muhammad dengan merendahkan, sehingga naudzubillah siapkan neraka untuk mengadab mereka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan yang masih ada hubungan kerabat, Abu Jahal, Abu Lahab, disiksa oleh Allah. Kenapa? Menghina, merendahkan, mengkafirkan, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi yang mencintai,
lihat Allah berikan balasan, bahkan Rasulullah membalas kemuliaan yang besar, bukan cuma balasan kemuliaan dunia, kemuliaan sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang cinta biasanya pasti panggilnya lebih, gak mau kurang, pinginnya lebih. Kalau cinta kita kepada ulama, kadang kita cuma lihat gak puas, pasti pingin nempel, pasti pingin deket. Kalau bisa cium tangan gak puas, pakai nguyel-nguyel. Benar gak? Kadang nguyel-nguyel gak kuat, kadang meluk. Ini yang kadang terjadi. Selama pakai akhlak, alhamdulillah. Kalau gak pakai akhlak, takutnya keberkahannya kurang. Maka sang anak ini juga itu bingung, dia caranya gimana. Saya kalau cuma ngelihat gak puas, apa yang harus saya lakukan? Dia perhatikan sosok Nabi Muhammad SAW. Dari jauh dia lihat, oh, Muhammad tuh kalau dari sana masuk ke tempat itu lepas sandalnya, Masjid Nabawi. Oh, sandalnya dilepas di situ. Oh, lihat. Apa yang dilakukan anak ini? Kalau Rasulullah udah jalan, berhenti dia ngeliatin. Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi, sandalnya dilepas, lari dia pegang sandalnya Nabi Muhammad. Cuma pegang sandalnya Nabi Muhammad, pegang, seneng, lari dia lagi main lagi sama teman-temannya, tapi gembira dalam hati, anak sudah pegang tuh sandalnya Nabi Muhammad. Terus berjalan seperti itu sampai beberapa hari nggak kelihatan, ganti. Rasulullah nanya, ternyata diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan tidak diperdulikan, bukan dicuekin. Ini Nabi Muhammad yang telah dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah menyatakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah merupakan rahmat yang paling utama yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat anak kecil berapa hari nggak kelihatan, Rasulullah nanya ke sahabat, sahabat, kalian lihat nggak anak yang biasanya main di sini, kok nggak kelihatan? Ada sahabat yang jawab, ya Rasulullah, kenapa engkau tanya tentang anak itu? Kalian tahu nggak? Kalau kalian tahu jawab, kalau nggak tahu nggak usah jawab. Rasulullah, itu sesungguhnya anak orang Yahudi ya Rasulullah, anak musuhmu. Kenapa engkau tanya tentang anak itu? Kata Rasulullah, saya nggak tanya itu anaknya siapa, saya tanya tahu nggak gimana anak itu kok nggak kelihatan sekarang. Ini Rasulullah, rahmat, pembawa hidayah, pembawa taufik, penyebar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penyebar kebencian, bukan penyebar kemaksiatan, bukan penyebar perpecahan, tapi penyebar kemuliaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ada yang ngomong, ya Rasulullah, itu anaknya fulan orang Yahudi, musuhmu, rumahnya di sana. Kau tahu nanti setelah ini kita sholat kita ke rumahnya. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau mau ke situ? Enggak, itu urusanku, aku nanti mau ke rumahnya. Ya Rasulullah, anak itu sakit, udah berhari-hari nggak keluar. Ayo kita nanti ke rumahnya nengokin. Ini Nabi Muhammad SAW. Dengan sahabat cinta, dengan orang kafir Rasulullah cinta. Kenapa? Karena mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka menolak, naudzubillah, sehingga rugi. Tapi bagi yang menerima dengan senang hati akan dimuliakan oleh Allah. Datang Rasulullah ke rumah anak tersebut, ngetuk pintu. Siapa di depan? Muhammad. Sang bapak bingung, ada apa ini Muhammad kesini? Wah, ketahuan saya tukang ngadu nih, saya tukang fitnah, saya tukang nyebarkan berita. Ada apa? Enggak, saya mau tahu, katanya anakmu sedang sakit, saya mau datang nengokin anakmu. Dibukakan pintu, masuk Rasulullah. Dilihat ternyata anak itu sakit, mukanya pucat. Dan Rasulullah tahu kalau saat sebentar lagi ini sang anak akan dijemput oleh malaikat maut Israel. Dan Rasulullah lihat ternyata anak ini sudah kena hukum akil balik, sudah wajib untuk beriman kepada Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Maka Rasulullah berkata, ya gulam, inni uhibbuk. Wahai anak, aku cinta kepadamu. Dan aku cinta kepadamu, aku ingin engkau jadi temanku nanti di dalam surganya Allah. Karena Rasulullah mengatakan cinta, tapi dengan syarat, gak bisa engkau berada di dalam surga kecuali engkau pegang tiketnya. Kul asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah. Maka sang anak melihat bapaknya saat itu gedek kepalanya. Jangan, nggak boleh. Sang anak, Rasulullah mengatakan lagi, inni uhibbuk. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Si anak nengok lagi ke bapaknya, bapaknya ngasih nggak boleh, sampai akhirnya si bapak mengucapkan, "Ati Abul Qasim, taatlah engkau kepada Abul Qasim wahai anakku." Lalu sang anak mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dan saat itu dijemput malaikat maut. Keluar Rasulullah dari rumah mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagimu ya Allah, telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Padahal kemuliaan cuma cinta yang kecil kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau cintanya kita kepada Rasulullah, kita hidupkan syariatnya, kita hidupkan sunnahnya, kita hidupkan dakwahnya, kita hidupkan akhlaknya, kita hidupkan ajarannya. Saya teringat satu nasihat yang disampaikan oleh beliau, guru kami yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syahbakar bin Salim. Beliau mengatakan saat kami sedang dalam keadaan santai, beliau mengingatkan, kalau kalian ingin masuk surga itu gampang. Insya Allah kalau kalian masuk surga itu gampang, tinggal ngikutin sampai ke dalam surga. Tapi apabila kalian ingin membuat gembira Nabi Muhammad, kalau kalian ingin membuat senang Nabi Muhammad, berapa yang akan kalian ajak masuk ke dalam surga? Itu yang diingatkan oleh beliau. Siapa saja yang akan kau masuk ajak ke dalam surga? Keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, tetanggamu, teman-temanmu, saudaramu, mereka semua umat Nabi Muhammad, dan mereka semua dicintai oleh Nabi Muhammad. Sehingga kita dengar di dalam riwayatnya Rasulullah sebelum meninggal yang disebut salah satunya ummati, ummati. Dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar, yang ditanya oleh Rasulullah, ummati, ummati. Keadaan yang dipertanyakan selalu oleh Rasulullah, ummati, ummati, ya Allah bagaimana umatku, bagaimana keadaan umatku. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat diberikan satu tawaran yang mulia dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ya Allah, ini memberi nikmat yang mulia yang agung kepada Nabi Muhammad, bahwa Tuhanmu pasti akan memberikan apapun yang kau inginkan ya Rasulullah. Saat itu secara refleks dengan yakin Rasulullah mengatakan, idan la ardo ahadun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho kalau sadaatu umatku masuk ke dalam neraka. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada umat, bukan cuma kepada keluarga, bukan cuma kepada sahabat, umatnya dicintai. Sehingga saat Allah tawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan Tuhanmu pasti akan memberikan apa yang menjadikan koridor wahai Nabi Muhammad, Rasulullah langsung mengatakan, idan, kalau begitu ya Allah, aku tidak ridho satupun umatku berada di dalam neraka. Cinta yang suci daripada Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, itu adalah merupakan suatu kemuliaan, suatu nikmat yang besar, satu keagungan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Lihat cinta yang suci daripada sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Di antaranya Sauban radhiyallahu taala anhu wa ardah, seorang sahabat yang kalau sudah ada perasaan rindu kepada Rasulullah, maka dia akan keluar dari rumah untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Saat kangen kepada Nabi Muhammad, dia akan langsung keluar, dia tinggalkan semuanya untuk cari Nabi Muhammad. Setelah lihat Nabi Muhammad, dia tenang. Dia tenang, sudah melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi suatu saat dia rindu kepada Rasulullah, Allah tidak pertemukan dia dengan Nabi Muhammad. Dicari Nabi Muhammad di masjid, nggak ada. Ditanyakan di rumah, nggak ada. Dikeliling di kota Madinah, di pasar, di mata tempat, nggak ada. Rasulullah kemana? Bingung dia. Akhirnya pulang ke rumah, nggak ketemu Nabi Muhammad. Ternyata membekas di hatinya, ya Allah, hari ini aku nggak ketemu Nabi Muhammad, hidupku seperti hampa, kosong. Akhirnya kepikiran, sampai sakit, kurus, nggak bisa makan, tidur nggak enak, kebayang satu hari nggak ketemu Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Rasulullah nanyakan, apa yang menimpa Sauban? Didatengin Sauban, ditanya, apa yang menimpa dirimu wahai Sauban? Apa engkau sakit? Enggak ya Rasulullah, aku nggak sakit. Kenapa engkau seperti ini? Kok engkau kurus, kurang makan? Enggak ya Rasulullah. Apa yang menimpa dirimu? Ya Rasulullah, aku ini sangat cinta kepadamu. Aku sangat senang dengan dirimu. Kalau aku sudah ada perasaan kangen, rindu kepadamu, maka aku cepat-cepat keluar dari rumah untuk melihat dirimu wahai Rasulullah. Tapi suatu saat aku tidak menemukan dirimu ya Rasulullah, dan itu terus membekas di dalam diriku ya Rasulullah. Aku cuma Sauban. Ya Rasulullah, kalau aku masuk ke dalam neraka,
selesai cerita, nggak ada lanjutan. Selesai kalau aku di neraka, nggak ada masalah deh, selesai di neraka. Tapi ya Rasulullah, kalau aku masuk ke dalam surga, aku cuma sauban. Aku di mana ya Rasulullah? Sedangkan engkau Nabi Muhammad, jelas engkau akan ada di tempat yang sangat mulia, ada di samping para nabi dan rasul. Aku akan berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan aku sauban. Kalau aku di surga nggak lihat dirimu, percuma aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Percuma aku berada di dalam surga kalau aku nggak melihat dirimu, wahai Nabi Muhammad. Buat apa aku berada di surga yang penuh dengan nikmat, tapi nikmat yang paling utama saat aku denganmu, wahai Nabi Muhammad. Gak kepingin aku kalau aku berada di dalam surga, aku tidak bersama dengan dirimu, wahai Nabi Muhammad. Lihat cinta sahabat, lihat cinta sahabat. Kalau kita pingin masuk surga, kira-kira kepingin gak masuk surga? Buat apa di dalam surga? Makanan, minuman yang berbagai macam. Dunia sudah banyak makanan, minuman udah banyak, macam-macam tempat yang mulia. Masya Allah, tempat yang mewah, masa banyak. Surga di dunia udah banyak. Tapi di surga kenikmatan apa? Kumpul dengan Nabi Muhammad, kumpul dengan para nabi dan rasul, kumpul dengan para sahabat, kumpul dengan para aulia, kumpul untuk melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ini nikmat yang kita harus tanamkan dan kita syukuri. Syukur kita tunjukkan dengan anggota tubuh, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Tidak ada yang lebih mulia ketimbang Nabi Muhammad. Tidak ada yang mau saya jadikan idola kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang saya mau ikuti kecuali Nabi Muhammad. Saya hadir di majelis ini untuk mengenang Nabi Muhammad. Saya hadir di majelis ini untuk bisa menghidupkan apa yang dihidupkan Nabi Muhammad. Saya hadir di majelis ini, saya ingin kumpul dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Saya hadir di majelis ini untuk melihat hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Dengan harapan apa? Kelak engkau kumpulkan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad. Kau hidupkan di hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Engkau matikan kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Engkau berikan kami kemuliaan malam ini untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangan kami di rumah, di jalan, untuk hadir di majelis yang mulia ini sekedar untuk mencari kemuliaan dan ridhamu ya Allah melalui pintumu Nabi Muhammad. Maka tidak ada yang kami harapkan, kami hanya ingin menjadi pengikut yang menyebarkan kemuliaan dan akhlak serta keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka mari majelis yang kita dapatkan kenikmatannya di tempat ini kita bawa pulang ke rumah kita. Hidupkan Nabi Muhammad di rumah kita. Hidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad di antara diri kita. Sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ajarkan ajaran Nabi Muhammad. Maka kemuliaan akan kita dapatkan. Dunia kita akan mendapatkan ridho Nabi Muhammad, di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan harapan kita yang punya cinta walaupun sedikit, kita yakin pasti dibalas oleh Nabi Muhammad. Semoga balasannya kita akan bersama-sama berada di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin Allah Al-Habib Hasan Ibn Habib Abdurrahman Al-Jufri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin selanjutnya doa maulid segera akan dipimpin oleh Al-Habib Ali Ibn Habib Hasan Al-Abbas, dan nanti langsung dilanjutkan dengan tahlil oleh Al-Habib Muhsin Al-Haddad, dan nanti langsung diakhiri dengan talqin tigir oleh Al-Habib Hasan Al-Hamid. Kepada Al-Habib Ali Ibn Habib Hasan Al-Abbas dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walau astawdna man awsafu yuhil quluba tahizul asjana
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا لسرائر قطعان بمدير صفات ربنا وحدانا فإذا امتزنا بالمبد وهنا نرفع أيدي الفقرنا ورجانا للوحيد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختار يا حبيبي وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستقبل أجب دعانا أنزلنا يدخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نعطاها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أنا منك طلعة أحمدين في بهجة عين الرضا ترعانا واربط في كل حال حبلنا وعبالا من ود ومن والانا والمحسن ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق طالبا أوصانا والحاضرين والساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر سنة الله في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجة واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واسمع وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجانا يا ربي واسمع وحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. أفضل ذكري فعلمناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله حمده سبحان الله وبحمده 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 الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم فأطرد القلوس من الأخلاص والمنيدة الأرواح من سمانها هنا بسبب من أجل ما أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وذي سلطان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير. اللهم اثبنا بمحض فضلك وجدك وكرمك لما قرانا من القرآن العظيم وما هلا من لا إله إلا الله سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله. وما صلى على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأنصاره أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الأحمد بن القدم محمد بن البال وإلى قطب الرباني سيدنا شيخ عبد الله القادر الجيلاني والحبيب الإمام عبد الرحمن السقاف وأصول وفروعهم وكافة الأولياء والعلماء وعباد الله الصالحين منهم الحبيب الإمام الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب صالح بن سقاف الحبشي وإلى رحيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والسيد علي بافقي وأصولهم
ثم إلى الحبيب محمد بن جعفر العطاس علي بن العطاس سيد الوليد خزم العطاس الحبيب شريف سعود بن حسن العطاس شريف سعود بن علي العطاس شريف بن العطاس شريف شيخ بن العطاس وليد علي بن أحد سعد بن جسد ثم إلى حبيب محمد بن حامد بن شهاب بكر ثم إلى حبيب طالب بن مسلم العطاس ثم إلى روح الحبيب ووصولهم وغفرهم ثم إلى ركي عبيدة زاد إخواني وأولادي وبناتي وذريته ثم إلى ركي سعي أرميا زاد إخواني وأولادي وبناتي وذريته ثم إلى ركي جامع زاد إخواني وأولادي وبناتي وذريته ثم إلى روح حج سعادة ثم إلى حج جابيلا ثم إلى روحي حج زمرة ثم إلى روحي مثل وصولهم وغفرهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا رب أوصل الأمة وذلك منا إليهم يا الله عظم جل يسوع ويتلال بين أيديهم اللهم اجعل حجابا له من النار وسترا له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وأمنا له من النار وبراءة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وبنهم اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك مصدق رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افعل بنا بهم عاجلا وآجلا في الآخر من الوهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن لوهلنا غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اجعل مرادك فينا بالمسلمين خيرا اللهم اجعل مرادك فينا وبالمسلمين خيرا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزل من السماء يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزل من السماء يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزل من السماء يا الله يا الله يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد ولا الضالين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر وكرمت علينا حيا ولنا موت إن شاء الله من العمي اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لك أهلا اللهم يا ميسر كل عصير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعف ويا معمن كل خائف يسير علينا كل عصير وتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف نجينا ممن لا يخاف اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرسنا بعينك الذي لا تنام واكنبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشير نذير سراج منير والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 تقبل يا كريم يا رحمن يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله صلى الله الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada beberapa pengumuman mengenai أننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة سل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أصابة والمسلمين أجمع من يا رب اسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نضى بكل سولي بالمصطفى رسول نضى بكل سولي بالمصطفى رسول نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد لله بالبدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عشرة نطفي بهم نار الجحيم الحاتمة عشرة نطفي بهم نار الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وعليهم يا ربنا منك السلام الدائما يا ربنا منك السلام الدائما ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة
حبيبي ربنا الرحمن أكرم كريم يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربنا الرحمن أكرم كريم Hare